Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Ini dari Klik Pendidikan ya. Dalam seleksi CPNS sebelumnya disediakan jalur khusus dengan banyak kelebihan, yaitu pelamar dengan gelar kelulusan atau cum laude teman-teman ya. Jalur penerimaan CPNS dengan gelar cum laude ya termasuk ke dalam formasi khusus akan jadi kelebihan bagi mahasiswa lulusan terbaik teman-teman ya. Jadi teman-teman nakes ya, ada yang mempunyai gelar cum laude. Nah, ini bisa jadi nantinya untuk CPNS ya. Nantinya bisa dipakai nanti pas daftar CPNS teman-teman ya. Tidak tertutup kemungkinan juga nantinya P3K juga mungkin ada yang lulusan cum laude yang bisa dipakai ya, mudah-mudahan saja teman-teman ya. Kemudian kelebihan untuk para lulusan sarjana cum laude akan dialokasikan formasi khusus CPNS, yaitu 10% dari total kebutuhan instansi teman-teman ya. Untuk CPNS ya 10% dari total kebutuhan instansi teman-teman ya. Kemudian formasi ini dapat diikuti oleh mahasiswa lulusan terbaik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun kampus luar negeri teman-teman. Nah, kemudian syarat khusus formasi cum laude yaitu pendidikan paling rendahnya adalah sarjana ya. Namun untuk diploma 4 tidak termasuk teman-teman ya. Jadi untuk khusus sarjana teman-teman ya. Pastikan kamu berasal dari perguruan tinggi dalam negeri dan jurusan yang memiliki akreditasi A atau unggul dan dibuktikan dengan ijazah teman-teman ya. Jadi harus sesuai dengan persyaratan yang nantinya akan dibuat untuk di CPNS teman-teman ya, khusus untuk cum laude teman-teman ya. Namun, jika kamu berasal dari kampus luar negeri ya, ini maksudnya luar bukan liar, dapat memperoleh kepenyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara cum laude teman-teman ya. Jadi harus memperoleh penyetaraan ijazah ya dari luar negeri yang menyatakan bahwasanya kelulusannya eh, setara dengan cum laude teman-teman ya. Kemudian bisa dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan ya, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi teman-teman ya. Kamu sebagai pelamar CPNS jalur khusus cum laude juga harus tahu bahwa terdapat 4 keuntungan yang bisa kamu dapat teman-teman ya. Yang pertama adalah jumlah pesaing sedikit teman-teman ya. Yang pertama, jika dibandingkan dengan formasi umum maka jumlah pesaing bila lewat jabatan formasi khusus cum laude akan lebih sedikit teman-teman ya. Jadi memang nantinya akan lebih sedikit untuk pesaingnya teman-teman ya. Karena memang nggak semuanya cum laude teman-teman ya. Jadi salah satu mungkin pas lulusan teman-teman itu hanya 1 atau 2 orang aja yang untuk cum laude teman-teman ya. Itu pun di satu prodi teman-teman ya. Kemudian berbeda dengan jalur umum yang memiliki ketentuan ambang, batasnya SKD ada 4 seperti nilai kumulatif 298, TKP 143, TU 80 dan TWK 75 teman-teman ya. Oke lanjut, yang keempat tidak ada ambang batas TKP dan TWK teman-teman ya. Jika peserta umum harus melalui ketentuan nilai ambang batas yang telah ditetapkan, peserta CPNS jalur cum laude tidak memiliki nilai ambang batas untuk TKP dan TWK teman-teman ya. Kemudian diharapkan pelamar CPNS 2023 dapat memperhatikan syarat dari formasi yang dipilih dan mempertimbangkan beban kerjanya teman-teman ya. Jadi itu keuntungan untuk 4 ya. 4 keuntungan untuk formasi cum laude teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari yang tahun 2021 teman-teman ya. Jadi memang 2022 kemarin itu khusus P3K teman-teman ya. Nah, ini ada khusus P3K 2021 ya, fungsional guru. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk formasi guru seperti ini ya. Jadi ini semuanya ada nilai-nilainya teman-teman ya. Nah, ini sorry, kemudian ini untuk cum laude ya. Cum laude ini rata-rata ya CPNS 2021. Nah, ini hanya TUU saja teman-teman ya. Minimal 85 teman-teman ya. Nah, untuk TKP terserah ya, tapi harus 311 teman-teman. Nah, ini.
Yang jadi pertanyaan, kalau 311 ini berarti butuh berapa ini teman-teman ya? Masih ini 170-an lebih lah teman-teman ya. Ini masih 100-an ya. Jadi memang untuk khusus kumlot juga harus tinggi teman-teman ya. Ini minimal totalnya harus 311 teman-teman ya. Dijamin nantinya kalau semuanya minimal 311 pasti lolos. Nah, keuntungannya yang pertama tadi ya seharusnya ya pesaingnya sedikit. Jadi memang untuk pesaingnya sedikit nantinya peluangnya juga lebih besar teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K kesehatan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.